Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Indonesia dan Malaysia punya riwayat rivalitas yang panjang. Kedua negara ini memang bertetangga, tapi hubungan keduanya mengalami pasang surut. Bahkan beberapa kali sering terjadi clash. Rivalitas paling umum yang sering terlihat mungkin rivalitas timnas sepak bola kali ya. Setiap kali tanding AFF Cup misalnya, pasti rame. Di luar itu, clash di sektor-sektor lain seperti budaya juga kerap terjadi. Malaysia sering mengklaim budaya yang selama ini identik dengan Indonesia, dari alat musik, tari, makanan, dan beberapa bentuk pertunjukan budaya lainnya. Sebenarnya ini bukannya Malaysia main ambil aja gitu ya, tapi memang beberapa kebudayaan yang diklaim itu juga ditemukan di tanah Malaysia. Migrasi dari sejumlah penduduk Nusantara ke tanah Melayu Malaysia beberapa abad yang lalu dengan ikut serta membawa kebudayaan mereka disinyalir menjadi penyebabnya. Maklum, pada zaman dahulu, penduduk Nusantara dapat dengan mudahnya bermigrasi ke wilayah-wilayah seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan tempat-tempat lain yang secara geografis dekat dengan Nusantara, tanpa harus membutuhkan paspor atau visa tentunya. Permasalahannya menjadi semakin kompleks ketika munculnya konsep batas wilayah dalam kehidupan bernegara era modern. Setiap negara harus menentukan batas wilayahnya untuk menegaskan kedaulatan dari negara tersebut. Inilah yang jadi persoalan dalam kasus Sipadan Ligitan. Dua pulau tersebut sama-sama diklaim oleh Indonesia dan Malaysia sebagai milik mereka. Jadi Pulau Sipadan Ligitan itu terletak di Selat Makassar, tepatnya di sebelah timur Pulau Sebatik dan di sebelah barat Laut Sulawesi. Di tahun 1966 silam, baik Indonesia dan Malaysia sama-sama memberi izin eksplorasi atas kedua pulau ini. Indonesia misalnya pada 6 Oktober 1966 mengeluarkan izin kepada perusahaan pertambangan minyak Jepang, yaitu Japan Petroleum Exploration atau JPEX, untuk mengeksplorasi cadangan minyak di kedua pulau tersebut. Persengketaan mulai muncul di tahun 1967 ketika Indonesia dan Malaysia bertemu membahas hukum laut. Dari paparan masing-masing perwakilan, ternyata baik Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kepemilikan Pulau Sipadan Ligitan. Karena adanya perbedaan klaim ini, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memberikan status quo pada kedua pulau ini, sampai ditemukan solusi atas permasalahan sengketa klaim kedua negara. Namun Indonesia dan Malaysia punya penafsiran yang berbeda soal status quo ini. Dalam pandangan Indonesia, status quo berarti Pulau Sipadan Ligitan itu tidak boleh diduduki oleh kedua belah pihak sampai persoalan sengketa selesai. Sementara dalam sudut pandang Malaysia, status quo itu berarti Pulau Sipadan Ligitan tetap berada di bawah kekuasaan Malaysia sampai persoalan sengketa selesai. Atas dasar itu, Malaysia mulai membangun sejumlah resort di Pulau Sipadan untuk kepentingan pariwisata. Tentu saja Indonesia memprotes langkah Malaysia ini. Indonesia meminta Malaysia untuk menghentikan pembangunan. Di tahun 1969, Malaysia malah semakin bertindak agresif dengan memasukkan kedua pulau tersebut dalam peta nasional mereka. Malaysia juga mulai memasang tanda dan merawat Pulau Sipadan Ligitan. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia berupaya menyelesaikan sengketa itu secara bilateral, namun selalu nihil hasil. Pada tahun 1976, ASEAN pernah mengintervensi sengketa Sipadan Ligitan ini dengan menawarkan penyelesaian sengketa tersebut melalui Dewan Tinggi ASEAN. Namun tawaran itu ditolak oleh Malaysia, karena di saat yang bersamaan Malaysia juga tengah bersengketa dengan sejumlah negara ASEAN lainnya soal klaim wilayah. Negara-negara yang dimaksud yaitu Singapura, Filipina, Brunei, dan Vietnam. Penolakan ini disinyalir merupakan kekhawatiran Malaysia soal netralitas ASEAN, karena banyaknya negara ASEAN yang bersengketa dengan Malaysia. Dikhawatirkan negara-negara tersebut justru nantinya bakal memihak ke Indonesia. Malaysia mengusulkan penyelesaian sengketa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Mahkamah Internasional. Sebaliknya, Indonesia menolak usulan ini. Kasus Sipadan Ligitan dibiarkan mengambang selama bertahun-tahun, hingga pada akhirnya di tahun 1997, Indonesia mulai melunak. Indonesia setuju membawa sengketa Sipadan Ligitan ke Mahkamah Internasional. Perjanjian penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Internasional dibuat pada tanggal 31 Mei 1997. Beberapa waktu kemudian, kedua negara meratifikasi perjanjian tersebut. Indonesia meratifikasi pada 29 Desember 1997 dan Malaysia meratifikasi pada 19 November 1997. Dengan demikian, kasus Sipadan Ligitan resmi dimediasi oleh Mahkamah Internasional di tahun 1998. Jalannya penyelesaian sengketa ini pun berlangsung bertahun-tahun, dimulai dari tahun 1998 sampai 2002. Jadi saat terjadinya transisi politik di Indonesia melalui peristiwa reformasi 1998,
kasus Sipadan Ligitan ini masih dalam penanganan Mahkamah Internasional. Ada banyak berkas dan argumentasi yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Internasional untuk menentukan siapakah pemilik sah kedua pulau ini. Pertama, dilihat dari demarkasi atau garis batas wilayah. Di sisi Indonesia, jika merujuk Undang-Undang Nomor 4 Perpu 1960 tentang negara kepulauan, Indonesia ternyata tidak memasukkan Sipadan Ligitan ke dalam wilayahnya. Malaysia ternyata juga sama. Awalnya kedua pulau itu juga tidak masuk dalam demarkasi Malaysia. Malaysia baru memasukkan Sipadan Ligitan ke dalam peta nasionalnya setelah sengketa dengan Indonesia mencuat di tahun 1967. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional harus melihat faktor lain. Mahkamah Internasional mencoba menarik waktu ke belakang ketika kedua negara masih dikuasai oleh pemerintah kolonialnya masing-masing. Apakah mereka memiliki dokumen perjanjian atau arsip penguasaan wilayah atas Pulau Sipadan Ligitan? Dalam hal ini, Indonesia diwakili oleh pemerintah Hindia Belanda dan Malaysia diwakili oleh pemerintah Inggris. Mahkamah Internasional kemudian mengkaji perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah Inggris soal batas wilayah jajahan. Tercatat ada 3 kali pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Inggris melakukan perjanjian, yaitu Perjanjian 1891, Perjanjian 1915, dan Perjanjian 1928. Namun dalam perjanjian-perjanjian tersebut, Pulau Sipadan Ligitan tidak masuk ke dalam wilayah jajahan kedua pemerintahan kolonial. Selanjutnya, Mahkamah Internasional mengkaji apakah pemerintah kolonial pendahulu punya treaty record atau perjanjian kerjasama dengan kerajaan lokal yang menguasai Sipadan Ligitan saat itu. Ternyata pemerintah Hindia Belanda memilikinya. Namun sayangnya pemerintah Inggris juga punya. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya kedudukannya masih sama kuat. Berbagai argumen disampaikan oleh Indonesia dan Malaysia untuk meyakinkan Mahkamah Internasional. Hingga pada akhirnya ada satu hal yang menjadi faktor penentu dalam memutuskan pemilik sah Pulau Sipadan Ligitan. Faktor itu disebut effectivities. Istilah dalam bahasa Perancis yang berarti apakah pemerintah pendahulu kedua negara telah menunjukkan keberadaan mereka sebagai pemilik dengan melakukan aktivitas, mengelola, atau membuat aturan di kedua pulau tersebut. Dalam hal ini ternyata Malaysia lebih unggul, sebab pemerintah Inggris dulu telah membuat peraturan atas Sipadan Ligitan terkait pengambilan telur penyu dan cagar burung. Pemerintah Inggris juga melakukan pembangunan mercusuar di kedua pulau tersebut. Sementara pemerintah Hindia Belanda melakukan aktivitas yang dapat dikatakan minim di kedua pulau tersebut. Pemerintah Hindia Belanda hanya melakukan patroli di sekitar pulau untuk mengejar bajak laut. Lalu juga pernah sekali berlayar di sekitar pulau untuk menurunkan logistik. Dua aktivitas ini tidak bisa dijadikan bukti bahwa pemerintah Hindia Belanda telah melakukan efektivitas terhadap Pulau Sipadan Ligitan. Inilah yang kemudian membuat Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan Ligitan jatuh kepada pewaris pemerintah Inggris, yaitu Malaysia. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebut andai saja Indonesia bisa memberikan bukti bahwa pemerintah Hindia Belanda pernah melakukan tindakan nyata atau membuat peraturan di kedua pulau tersebut, sangat mungkin kedudukannya akan kembali sama kuat. Dan Mahkamah Internasional akan semakin sulit menentukan pemilik sah Sipadan Ligitan. Pada intinya, jatuhnya Pulau Sipadan Ligitan ke tangan Malaysia adalah akibat ketidakpedulian pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah Indonesia terhadap kedua pulau tersebut. Kekalahan ini memberikan pelajaran bagi pemerintah Indonesia selanjutnya bahwa jika ada pulau terluar Indonesia yang belum masuk ke dalam kedaulatan kita, namun di sisi lain juga belum ada negara yang mengklaim, maka pemerintah harus cepatnya memasukkan pulau tersebut ke dalam batas negara Indonesia dengan membuat undang-undang ataupun memasukkannya ke dalam peta nasional. Dan pelajaran yang paling penting, pemerintah Indonesia harus mengelola semua pulau yang berada di tiap-tiap jengkal kedaulatan negara kita, baik yang sudah sah masuk ke dalam kedaulatan kita maupun pulau yang statusnya masih diklaim itu tadi. Selain bertujuan untuk mengeksplor potensi sumber daya, upaya itu juga menjadi bukti bahwa negara betul-betul hadir di tiap-tiap pulau tersebut. Jangan sampai dibiarkan terbengkalai. Karena jika itu terjadi, bukan tidak mungkin negara lain akan hadir di sana dan mengelolanya. Sampai pada akhirnya pulau itu jatuh ke tangan mereka. Kita sudah belajar bahwa persoalan efektivitas ini telah membuat kita kehilangan hak atas Pulau Sipadan Ligitan. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.